kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading, dan untuk Fun Reading kali ini kita akan membahas kira-kira siapa sih yang saat ini sedang memikirkan kalian atau yang saat ini terus-menerus memikirkan kalian. Intinya sih gitu ya. Jadi siapa kira-kira yang saat ini itu sulit untuk menghilangkan kalian dari pikirannya, dan kira-kira apa alasan mereka terus memikirkan kalian gitu kan. Semua ada alasan, apakah mereka merasa bersalah, atau mereka kangen, atau mereka masih merasa mencintai kalian, atau mereka sulit untuk menghilangkan passion yang sudah terlanjur ada dalam dirinya gitu kan. Macam-macam ya, macam-macam alasan orang. Oke, jadi silakan pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Ingat, ini hanya general reading, jadi tidak harus resonate dengan semua orang. Jangan dipaksa resonate, it's okay. Tidak harus resonate untuk semuanya ya. Tidak harus resonate di semua poinnya ya. Silakan ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak. Kalian lebih tahu apa yang kalian alami, oke? Kemudian kalau berbicara soal fun reading ini, general reading ini ya, ada orang yang menonton ini lebih dari satu kali misalkan ya. Ini kan timeless, ini termasuk fun reading yang timeless, general reading timeless ya. Yang timeless yang bisa ditonton kapan saja ya. Ada orang yang menonton itu lebih dari satu kali lalu memilih pilihan yang berbeda. It's okay, nggak masalah. Silakan pilih yang sesuai dengan intuisi saja ya. Siapa tahu memang itulah pesan yang perlu didengar saat itu, yang lebih nyambung untuk situasi saat itu. Apalagi kan masa depan itu dinamis, hidup itu kan dinamis gitu ya. Kemudian bisa juga antara pilihan yang sebelumnya dengan pilihan yang saat itu ada hubungannya gitu. Jadi bisa diamati saja. Lagi pula kan kita lebih tahu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan gitu ya, apa yang kita lalui. Jadi tidak harus dipaksakan ini resonate. Semua itu tergantung dari langkah dan pilihan kita. Nggak usah terpaku sama fun reading, nggak usah terpaku sama general reading. Tidak usah terpaku juga sama personal reading ya. Intinya yang namanya pembacaan itu hanya membaca energi yang terbaca saat ini, yang sadar atau tidak mungkin sudah berusaha dimanifestasikan. Kalau tidak suka ya silakan dirubah melalui langkah, pikiran, pilihan gitu, macam-macam gitu. Jadi energi kedepannya juga bisa jadi ada perubahan gitu. Intinya sih ini membaca energi saja, jadi nggak usah terpaku ini harus terjadi, enggak. Seperti apa terjadinya gitu, itu semua tergantung dari setiap orang yang menjalani gitu ya. Seperti itu saja. Jadi ini timeless, silahkan tonton kapanpun kalian mau tonton. Kalau sudah tahu memilih kartu yang mana, kalian cek di description box, biasanya di situ ada timestampnya, oke? Jadi kita langsung saja mulai. Di sini ada 4 pilihan, kalian pilih yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Apakah kartu nomor 1, kartu nomor 2, kartu nomor 3, atau kartu nomor 4? Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian, oke? Kita langsung ke kartu nomor 1. Oke, ini untuk grup 1 ya, yang memilih kartu ini, grup 1. Kalau yang saya lihat di sini, gini. Di sini ada Two of Pentacles, ada Queen of Wands, ini the Sun, Ten of Pentacles, Seven of Cups, Three of Pentacles, Six of Swords, the Tower. Oke. Kemudian ada kartu konfirmasi yang saya buka di sini, ada Five of Swords, the Fool, Seven of Cups-nya keluar 2 kali, dan Justice. Ya, di sini di bawah ini, di deck yang paling bawah, di kartu paling bawah dari deck ini ada Six of Wands, the Empress, Ten of Wands, Ace of Cups, the Magician, Three of Swords, the Tower keluar lagi 2 kali ya, the Lovers. Ini udah jelas sih kalau ini. Jadi gini, kalau yang saya lihat di sini kalian sepertinya ini kebanyakan sih lebih tentang relationship, love, romantic relationship ya, tentang pasangan. Jadi ya cinta itu universal sih, tapi ini cinta yang ada passionnya ya. Cinta itu universal ya. Tapi ini sepertinya pembacaannya lebih banyak tentang cinta dan pasangan gitu. Cinta terhadap pasangan ya, romantic relationship lah ya intinya. Dan kalau yang saya lihat di sini, orang ini itu ingin sekali punya hubungan jangka panjang sama kalian. Apalagi di sini ada Ten of Pentacles, sama ada the Sun. Lalu di situ ya, di oracle ini juga ini memperjelas ya, mereka itu ingin punya komitmen bersama kalian, menghasilkan sesuatu. Ya ini bisa juga sih
menghasilkan sesuatu itu, soal komitmen itu bisa juga tentang partner kerja ya. Jadi ketika seseorang ingin punya partner kerja dengan seseorang yang lain, ketika kita ingin punya partner kerja gitu bersama seseorang atau siapapun itu, kita kan memang ingin membangun sesuatu dan ingin menghasilkan sesuatu di situ, dalam bentuk karya, bisa jadi dalam bentuk profit gitu ya, dalam bentuk usaha yang terus menghasilkan dan tumbuh gitu. Itu juga bisa kan komitmen di situ gitu. Tetapi kalau yang saya lihat di sini kebanyakan ini memang tentang pernikahan. Jadi mereka ingin punya komitmen dan bahagia bersama kalian untuk pernikahan ya. Partner kerja pun bisa sih ingin bahagia bersama ya dalam urusan bisnis, keuangan gitu ya. Sesuatu yang menghasilkan dan bahagia bersama, sama-sama untung gitu, mutualisme gitu ya. Tapi di sini kalau saya lihat mereka ingin punya keluarga sama kalian ya. Nih 2 kartu ini ditambah ini, mereka ingin punya anak sama kalian, pengen membangun keluarga sama kalian, membangun kebahagiaan bersama, bahagia bersama, itu kalau yang saya lihat di sini. Two of Pentacles sama Queen of Wands. Saya pikir langkah kalian untuk bersama itu sepertinya lumayan sulit ya. Apalagi di sini ada The Tower 2 kali ya di bawah sini, lalu ada Ten of Wands, kemudian ada Five of Swords, dan tadi sempat ada Three of Swords juga ya. Nah, di sini. Jadi sepertinya untuk kalian bersama union gitu ya, untuk kalian melangsungkan pernikahan, mengukuhkan janji, asik. Bukan janji lah, intinya mengukuhkan hubungan kalian pada level itu tidak mudah gitu. Sepertinya banyak hal yang harus dilalui gitu ya. Banyak hal yang harus dikorbankan. Akan ada pihak-pihak yang merasa kecewa dengan keputusan itu, merasa sedih dengan keputusan itu. Ya pokoknya tidak suka atau tidak setuju lah dengan hal itu gitu. Five of Swords, The Tower lagi. Jadi saya pikir ini bisa jadi hubungannya tentang keluarga ya. Maksudnya ketika orang ingin bersama lalu ada pertentangan mungkin dari pihak keluarga, itu juga bisa gitu. Jadi banyak sekali konflik yang ada di sini gitu. Dan mereka pun menyadari gitu, mereka harus memilih gitu. Ya, ini bisa jadi dalam internal kalian pun ada masalah ya. Masalah karakter, masalah komunikasi bisa. Tetapi kalau saya lihat di sini, kayaknya ini juga banyak ada faktor eksternal yang mempersulit bersatunya kalian. Ya, faktor eksternal itu bisa jadi dari pihak keluarga, lingkungan gitu. Atau pihak luar lah ya. Di luar kalian berdua gitu loh maksudnya ya. Di sini untuk kalian bersama itu harus melalui banyak konflik ya. Harus melalui pengorbanan yang besar kalau saya lihat. Di sini butuh keberanian besar untuk melalui ini gitu ya. Kemudian, nah di sini ada The Tower-nya 2 kali, Three of Swords. Nah ini ada pihak yang terluka nih kayaknya. Pihak terluka itu ya bisa keluarga, bisa juga orang lain gitu. Ya orang lain, keluarga juga, maksudnya pihak lain ya. Maksudnya orang lain itu entah ya, mungkin bisa juga sebagian dari kalian ini ada hubungannya dengan third party situation, atau di antara kalian itu udah ada yang naksir, ada yang suka gitu. Kemudian ketika kalian bersama tentu pihak-pihak lain itu yang tadinya naksir kalian akhirnya jadi patah hati, terluka, kecewa gitu. Jadi kelihatannya ini kompleks sih masalahnya, masalah dari kemungkinan pihak keluarga, faktor eksternalnya. Terus kalau kekecewaan dan luka itu juga bisa berasal dari orang-orang yang mungkin suka sama kalian berdua bisa jadi. Ya, jadi ya begitulah ketika yang disukai akhirnya menikah dan sudah memutuskan untuk bersama seseorang, akhirnya kan ada pihak-pihak lain yang kecewa di luar sana ya. Mungkin secret admirers-nya gitu ya, fans-nya gitu kan, crush-nya yang lain gitu. Itu kecewa, sakit hati, terluka gitu. Ya itu umum lah, itu biasa banget gitu ya. Bisa jadi di antara kalian ada yang banyak yang naksir. Apalagi di sini ada Queen of Wands. Ini bisa jadi kalian berdua itu banyak yang naksir sebenarnya, banyak yang ngedeketin. Atau setidaknya salah satu di antara kalian. Kalau saya melihat sih kemungkinan kalian berdua ini banyak, ya oke lah kita nggak ngomong banyak, tapi ada lah yang deketin, adalah beberapa crush gitu, ada yang suka gitu, yang juga berharap banyak sama kalian berdua gitu. Kalian dan orang yang sedang memikirkan kalian ini banyak berharap gitu kan pada ya kalian ini.
Lalu jadi bukan cuma sekedar ngefans gitu, tapi kayak ada harapan di situ. Kenapa? Karena di sini ada Three of Swords, ada kekecewaan, ada sakit hati, ada luka, ada patah hati gitu kan. Jadi kalau udah seperti ini, kalau udah ada perasaan terluka seperti ini bukan cuma fans biasa loh. Ini udah ada harapan besar gitu untuk bisa bersama gitu. Jadi ketika orang itu akhirnya bersama orang lain, ya jelas ada rasa patah hati gitu. Itu sih kalau saya lihat gitu. Terus saya melihat mereka yang kangen kalian itu melihat kalian itu sosoknya ya ini Queen of Wands. Jadi orang yang sangat menarik sekali, orang yang sudah memenuhi kriterianya, orang yang bisa jadi di luar ekspektasinya gitu. Orang yang mungkin saja tidak pernah mereka bayangkan gitu. Bisa mereka temui, bahkan bisa sampai punya hubungan yang sejauh ini gitu. Intinya orang yang memang diidamkan oleh mereka gitu. Dan ini semacam kayak harapan yang menjadi nyata atau impian yang tiba-tiba ada di depan gitu, tersedia di depan dan tinggal diambil gitu. Jadi impian yang menjadi nyata gitu lah. Kalian sosok yang seperti itu di mata mereka. Jadi mereka sulit banget tuh mencari pengganti kalian gitu. Tapi saya melihat di sini sih mereka kayaknya nggak ada keinginan untuk mengganti kalian gitu. Mungkin pernah terbersit untuk berusaha move on gitu ya misalkan, tetapi kayaknya gagal. Kalian itu terlalu ya ini terlalu seperti ini, terlalu ya mereka sih bisa jadi bilang kalian itu sempurna, walaupun kita selalu bilang bahwa tidak ada hal yang sempurna, dan sempurna itu juga masalah sudut pandang sih ya, jadi sangat relatif sekali gitu. Tapi buat mereka, dari sudut pandang mereka, kalian tuh sudah sempurna sebagai manusia gitu ya, kira-kira gitu sih. Nah di sini ada Two of Pentacles, jadi iya ada pilihan berat ya, ada pilihan besar. Kalau keinginan mereka sudah sebesar ini dan tantangan mereka sebesar ini gitu ya, saya pikir ini ada dua pilihan yang berat buat mereka gitu. Pilihan itu bisa macam-macam ya. Yang pasti pilihannya adalah bersama kalian dan tidak bersama kalian. Nah, tidak bersama kalian ini itu ada pertimbangan di luar sana yang menurut mereka apa ya, besar sekali gitu, butuh keberanian besar untuk dilewati gitulah intinya. Pilihannya sih ada dua, bersama kalian atau tidak bersama kalian gitu. Jadi intinya sih memilih kalian atau memilih yang lain, yang kalau misalkan kalian tidak bersama itu berarti ada pihak lain yang dipertimbangkan. Itu bisa keluarga ya, bisa juga orang lain memang yang ada ikatan di situ lah intinya. Jadi ya kalau secara hati mereka ya, ini bukan cuman hati sih ya, tapi mereka pun yakin mereka hanya akan mau oke. Mereka pun yakin mereka mau memilih siapa, itu mereka yakin dan mereka sudah tahu mereka hanya mau memilih kalian, udah titik gitu. Apapun masalah di luar sana, apapun tantangan di luar sana, mereka hanya mau sama kalian ya. Walaupun mereka harus, maaf ya, misalkan harus bukan melawan sih, lebih kayak tidak sependapat dengan keluarga besarnya misalkan, tapi mereka tetap maunya sama kalian, dan itu kayak udah nggak bisa ditawar gitu. Mereka hanya menunggu momen yang tepat buat mereka gitu aja, dan mereka sepertinya sedang mengusahakan hal itu atau sedang mencari jalan gitu. Itu sih kalau yang saya lihat di sini ya, karena ya ini tujuan mereka udah jelas, mereka ingin menikah sama kalian, punya keluarga, membangun sesuatu gitu ya. Punya impian banyak yang ingin dilakukan bersama kalian di sini ya. Three of Pentacles, mereka juga ingin ya ini punya kerja sama kalian dalam sebuah keluarga, dalam kehidupan, pokoknya ya banyak sekali gitu apa pikirannya, bayang-bayangnya apa yang kira-kira ingin mereka kerjakan bersama kalian gitu. Jadi harapannya dan pikirannya sudah banyak tersita di sini kalau saya lihat sih gitu. Intinya gitu. Nah, soal Two of Pentacles ini memang jalan yang agak rumit buat mereka. Itu memang pilihan, tapi mereka sudah tahu mau memilih yang mana. Cuman itu membuat jalan mereka jadi rumit gitu, karena mereka seperti harus melawan sesuatu yang besar gitu dari arah lain jika bersama kalian gitu sih kalau saya lihat di sini. Kayak gitu ya kalau menurut saya. Nah, apalagi di sini ada The Magician, Ace of Cups, Ten of Wands, The Empress, Six of Wands, The Empress, Queen of Wands. Aduh, udah deh. Ini udah bisa dipastikan kalau kalian tanya mereka kira-kira apa sih arti kalian buat mereka, ini pasti jawabannya sesuatu yang sempurna lah. Seseorang, sesuatu
seseorang atau sesuatu yang sempurna. Intinya kalian itu bisa jadi adalah hadiah yang udah sempurna buat mereka gitu, dengan kehadiran kalian di hidupnya gitu. Jadi ini adalah harapan mereka pada kalian ya. Harapannya besar banget karena mereka udah melihat sesuatu yang mereka inginkan dan itu nyata di depan mereka. Mereka mereka perlu keberanian besar untuk bisa meraih itu gitu. Sesuatu yang ingin mereka menangkan, Six of Wands di sini. Tapi kalau saya lihat ini cobaannya besar. Intinya gini sih, ini bisa berhasil atau tidak itu tergantung dari kalian yang menjalani gitu ya. Tetapi ini akan berlabuh pada pernikahan atau tidak, orang itu akan sulit untuk melupakan kalian gitu. Apalagi ada The Empress dan Queen of Wands, itu kalian udah jadi favoritnya gitu. Jadi ya sulit banget. As of Cups di sini cinta ya, cinta mereka tulus. Ya ini cinta oke, cintanya tulus. Sosok kalian juga sempurna di mata mereka gitu ya. Bayangkan gabungan antara The Empress sama Queen of Wands. Kalian hot, kalian seksi, kalian keren, kece, badai, apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka imajinasikan atau harapkan dari seorang pasangan itu ada di dalam diri kalian gitu. Kalian juga bisa jadi orang yang bisa memberikan mereka kenyamanan gitu. Dan mereka itu punya keyakinan bahwa kalian itu adalah pasangan yang bisa diandalkan banget gitu, yang akan mereka kagumi gitu ya, sebagai pasangan, sebagai orang tua untuk anak-anak kalian. Misalkan kalau kalian akhirnya menikah dan punya anak gitu ya, misalkan mereka cinta banget sama kalian. Dan The Magician ini adalah usaha mereka untuk bisa bersama kalian gini ya. Kalau yang saya lihat di sini ini agak creepy, agak serem sih. Ini kalian mau bersama atau tidak itu tentu semua terserah kalian. Karena ini general reading, saya tidak bisa berbicara spesifik di sini karena energinya sama-sama besar. Keinginan bersamanya besar, tantangannya besar juga. Nah, orang ini kayak punya keinginan besar tapi langkahnya bingung gitu untuk melawan ketakutan dalam dirinya sendiri bahwa melawan ketakutan dalam dirinya sendiri gitu, karena yang dilihat dari tantangan lingkungannya itu besar gitu, tantangan dari luar itu besar gitu. Jadi mereka tuh agak nggak yakin dengan kemampuannya, semacam itulah, itu yang bikin susah sih. Jadi melawan diri sendiri ya, ketakutan dalam diri sendiri itu kayaknya jadi isu utama gitu ya dalam hubungan ini gitu. Cuman gini, kalau yang saya lihat, kalian akhirnya bersama atau tidak, tadi saya udah bilang mereka akan sulit untuk melupakan kalian, ya. Mereka selalu kepikiran untuk bersama kalian, udah itu kalau yang saya lihat di sini, ya. Kemudian kalau misalkan kalian tidak bersama dan kalian punya pasangan masing-masing misalkan ya, jalannya misalkan seperti itu. Ini kan kita berbicara beberapa kemungkinan ya, karena ini general reading ya, dan semua itu tergantung dari kalian yang menjalani pastinya. Kalaupun mereka punya pasangan yang lain, akhirnya sama yang lain dan kalian sama yang lain gitu, saya nggak yakin orang ini akan berhenti di situ saja gitu ya. Karena kan yang ditakutkan itu gini, kalau sudah sama-sama punya pasangan terus ternyata keinginan itu belum bisa dipadamkan gitu ya, keinginan itu terus tumbuh. Nah kan takutnya terjadi third party situation di situ gitu. Kan itu jadi rumit gitu kan, lebih rumit lagi karena sudah melibatkan orang lain dalam sebuah ikatan gitu. Jadi lebih baik dipikirkan betul-betul sebelum melangkah lebih jauh lagi. Itu aja sih pesannya, oke? Jadi itu kira-kira orang yang memikirkan kalian pasti sudah tahu siapa ini orangnya ya. Orang yang ya masih belum benar-benar selesai hubungannya dengan kalian ya. Oke? Itu saja dari grup 1. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, ini untuk grup 2 ya yang memilih kartu ini. Ya, kalau saya lihat di sini itu ada sebentar. Seven of Swords bukan ya? Oh, Five of Swords. Five of Swords, Prince of Pentacles, the Moon, Two of Wands, Ten of Cups, Two of Swords, King of Pentacles ya. Itu Prince of Pentacles, ini King of Pentacles, Temptation, oke. Nah, ini oracle-nya tadi yang kalian pilih yang ini. Nah, untuk kartu konfirmasinya di sini ada Seven of Swords, Three of Wands, Six of Cups, Ace of Wands di sini di deck paling bawah ya. Ada Ace of Cups, The Magician, Ten of Cups-nya 2 kali.
Six of Pentacles, Two of Swords lagi, The Hermit, Ace of Pentacles. Oke, cukup ya. Jadi gini, kalau saya lihat di sini kira-kira siapa sih di sini orang yang terus memikirkan kalian ya? Atau setidaknya saat ini dia sedang memikirkan kalian terus. Tapi kalau saya lihat sih ini kayaknya nggak cuma saat ini, kayaknya mereka ini sudah lama memikirkan kalian gitu. Bahkan dalam diam di sini. Dan kira-kira siapa orang itu? Kalau saya lihat sih ini semacam secret admirer ya. Dan ini bisa jadi orangnya itu ada di lingkaran pertemanan kalian atau ya lingkungan kalian sendiri. Sebenarnya bisa jadi kalian kenal mereka, kalian tahu mereka, masih dalam lingkungan pertemanan atau lingkaran pertemanan. Tetapi kemungkinan bisa juga mereka itu selama ini menyembunyikan perasaannya ya. Bisa jadi karena melihat sosok kalian, lalu mereka semacam kayak nggak percaya diri, takut bahwa perasaan mereka ini kalau diungkapkan nanti merusak suasana, terus merusak hubungan, lalu kalian juga belum tentu mau sama mereka, ya pokoknya banyak banget ketakutannya. Tapi orang ini adalah orang di lingkaran kalian sebenarnya ya, lingkaran terserah lah, mau ring 1, ring 2, ring 3, tapi intinya masih dalam lingkungan kalian. Pertemanan atau lingkaran sosial lah intinya gitu ya. Dan kalau melihat di situ ada, di sini ada Six of Cups, lalu di situ ada The Moon. Ini kayaknya orangnya bener sih, bener-bener apa ya? Awalnya saat menyadari bahwa mereka itu punya perasaan sama kalian gitu, mereka sudah berusaha untuk melupakan perasaan itu dan menggantinya dengan apa ya? Ya pokoknya mengganti dengan hal lain ya, yang kira-kira bisa membuat mereka lupa dengan perasaannya dan dengan kalian gitu. Tapi itu gagal, kalau saya lihat sih gitu. Mungkin mereka sudah berusaha move on, tapi itu gagal kayaknya. Mereka mungkin sempat denial dengan perasaannya, tapi ya balik lagi, kita nggak bisa menyangkal, kita nggak bisa membohongi diri. Dan lagi-lagi saya lihat itu gagal. Di situ ada Five of Swords, di sini ada Seven of Swords. Jadi ini memperlihatkan situasi mereka itu sedang konflik dalam dirinya sendiri. Mereka sedang konflik dengan dirinya sendiri gitu. Untuk apa ya, kayak memendam perasaannya, untuk mengubur perasaannya, tapi itu kayak tanaman dikubur tapi terus tumbuh gitu ya. Kebetulan tanamannya yang ditanam terus tumbuh ya, karena ada juga orang yang nanam tanaman nggak tumbuh gitu. Tapi ini tanaman yang tumbuh aja dengan subur tanpa apa ya, usaha lebih gitu. Ada orang yang tangannya itu mungkin berbakat gitu ya dalam bercocok tanam, nanam apapun tumbuh. Tapi ada orang yang bahkan nanam toge aja, togenya misalkan ya nggak berkembang dengan subur gitu. Jadi ya itu masalah mungkin tangan masing-masing orang gitu ya dalam bercocok tanam ini konteksnya. Oke. Jadi kalau saya lihat di sini ini semacam kayak mereka mengubur perasaannya, tapi ternyata itu terus tumbuh kayak tanaman gitu, bukan terkubur dan mati di situ, tapi muncul terus gitu. Di situ ada Six of Cups ya, di sini ada Six of Cups gitu. Apalagi di sini ada Ace of Cups gitu ya kan. Di situ ada The Moon. Jadi kayak aduh nggak bisa nih, perasaan ini tumbuh terus, ternyata subur lagi ya kan. Karena memang cinta yang mereka miliki itu pure gitu kan. Ya ini cinta, ya kalau ini tentang percintaan sih memang pasti ada passion ya. Cuman memang benar-benar cinta yang ingin kalian bahagia, ingin memiliki kalian juga. Awalnya sih sebenarnya cuma sekedar cinta. Ya bukan sekedar ya, namanya cinta itu ya cinta gitu, bukan sekedar. Tapi kan ada orang yang memaksakan cintanya untuk memiliki, tapi ada yang enggak gitu. Justru yang tulus itu dia tidak memaksakan dirinya untuk memiliki gitu. Dia nggak terobsesi dengan itu. Maksudnya yang penting orang itu bahagia, itu tulus itu justru. Orang ini sebenarnya tidak, kalau melihat dari usahanya untuk menyembunyikan perasaannya dan mengubur itu, sebenarnya dia tidak ingin terobsesi untuk memiliki kalian justru ya, kalau yang saya lihat di sini. Cuman ya balik lagi, perasaan itu terus tumbuh kayak memanggil mereka harus mengungkapkan itu sama kalian gitu. Mereka sulit nih melupakan kalian. Kalau saya lihat ini orang yang memikirkan kalian terus. Nah, di sini ada Prince of Pentacles dan ada King of Pentacles. Ini bisa juga awalnya mungkin mereka merasa mereka kurang, takutnya nggak bisa mengimbangi kalian atau tidak bisa membahagiakan kalian, sehingga mereka itu kayak fokus bekerja
untuk memaksimalkan potensi dirinya dan apa yang mereka dapatkan secara materi atau material abundance-nya mereka berusaha memaksimalkan itu dengan harapan mereka bisa mengimbangi kalian, mereka bisa bikin kalian bahagia, ada sesuatu yang bisa mereka tawarkan kepada kalian selain hanya komitmen saja gitu. Harapannya seperti itu kalau saya lihat di sini. Jadi ini prosesnya kayaknya lumayan lama gitu ya. Dari mereka suka sama kalian sampai sini, sampai di saat ini saya lihat prosesnya lama gitu. Ada proses denial, proses konflik dengan diri sendiri gitu, sampai akhirnya mereka menyerah. Kalau saya lihat sih ada saatnya mereka menyerah karena mereka nggak bisa denial terus sama dirinya gitu, bahwa berusaha menyangkal bahwa mereka tuh punya perasaan besar sama kalian, itu berusaha mereka sangkal, itu hanya melelahkan diri sendiri sih menurut saya. Mereka terserah saja sih sebenarnya mau mengungkapkan perasaannya atau tidak, itu tidak wajib juga. Cuman setidaknya jangan menyangkal, karena menyangkal itu hanya memperberat langkah kita sih. Intinya menyangkal itu melelahkan. Menyangkal pada diri sendiri itu hal yang melelahkan dan ternyata itu hal yang bodoh juga, karena kita nggak bisa menyangkal sama diri sendiri, kita nggak bisa membohongi diri sendiri gitu. Jadi ya terserah mau mengungkapkan atau tidak, nggak ada kewajiban juga untuk mengungkapkan, tetapi minimal tidak usah menyangkal perasaan itu, nggak usah membohongi diri ya. Akhirnya jadinya 5 of Swords dan 7 of Swords lagi di sini. Jadi dia hanya terus konflik dengan dirinya sendiri, konflik internal dengan dirinya sendiri gitu. Jadi ya itu hanya bikin dia capek dan akhirnya dia malah terus memikirkan kalian gitu. Bagaimana mereka mau berhenti memikirkan kalian kalau konflik dalam dirinya aja tentang kalian gitu, dan itu terus berjalan gitu. Jadi susah kalau kayak gitu ya. Nah, di sini ada 2 of Wands, 2 of Swords. Di sini juga kayaknya sempat ada 2 of Wands ya di sini tadi. Ya pokoknya di sini tadi ada kayaknya 2 of Swords ya. Jadi saya lihat sih mereka ada kemungkinan untuk mengungkapkan itu pada kalian sih. Mungkin kalian sudah tahu orangnya, atau mungkin jangan-jangan mereka sudah mengungkapkan. Tapi intinya kalaupun mereka belum mengungkapkannya sekarang, saya melihat ada kemungkinan besar mereka mengungkapkan perasaannya terhadap kalian gitu. Itu sih menurut saya. Oke, jadi ini adalah orang yang sudah lama suka sama kalian ya, bagian dari pertemanan kalian. Orang ini sangat, pokoknya secara emosional itu kalian itu ngobrol banyak atau tidak gitu, secara emosional mereka tuh udah terikat banget sama kalian gitu. Keinginan memiliki kalian itu besar, keinginan membahagiakan kalian itu juga besar gitu ya. Mereka itu serius sama kalian, jelas gitu kan. Oke, tapi butuh keberanian besar lagi. Kalau ini keberanian besar untuk berani mengungkapkan sih. Ya, keberanian itu tetap ini sih berhubungan sama diri sendiri, karena sebenarnya berani nggak sih gitu, bukan berani terhadap hal di luar sana, ternyata berani atau tidak untuk ralat. Jadi sebenarnya ya berani itu tentang apa ya, melawan ketakutan diri sendiri ya. Memang sih pemicunya di luar sana, cuman kan kembali lagi, apapun yang kita lihat di luar sana, apapun yang kita pikirkan di luar sana, itu membangun ketakutan yang ada di dalam diri kita. Nah, seberapa besar keberanian kita melawan ketakutan itu gitu kan. Kadang apa yang kita lihat itu jalannya itu nggak semenakutkan itu, bisa jadi gitu, karena ketakutan yang ada di dalam. Jadi apa yang kita lihat itu memang jadi stimulus ketakutan kita di dalam ya, dan itu terus tumbuh ya. Akhirnya kalau itu dibiarkan subur, akhirnya ketakutan kita yang di dalam itu besar justru. Jadi ketakutan dalam pikiran kita itu lebih besar sebenarnya daripada sebenarnya tantangan di lapangan ya. Mungkin saat kita hadapi itu, kita jalani itu, ternyata nggak semenakutkan itu ya gitu. Yaitu karena mungkin kita memelihara rasa takut itu dalam diri kita gitu kali ya. Karena apa yang kita lihat mungkin bisa jadi nggak semenakutkan itu tantangannya gitu. Itu semua berkembang dalam pikiran kita aja, bisa jadi seperti itu gitu sih. Jadi di kartu ini kalau saya lihat, ya mereka itu semacam membutuhkan kalian ya. Jadi kayaknya tanpa kalian mereka merasa lemah atau mereka merasa kurang hidup, itu bisa jadi. Ya gitu sih kalau saya lihat di sini. Oke. Ya, ini patience ya. Awalnya kayaknya cinta aja, oke, denial, dikubur, tapi lama-lama
itu makin besar, dan ini juga udah ke arah passion ya. Ya wajar lah kalau namanya percintaan kayak gini, ada cinta ada passion, itu hal yang wajar banget gitu. Jadi kalau saya lihat di sini ada Ace of Cups, The Magician, Ten of Cups ya. Jadi ya ini udah jelas cinta dan ada usaha untuk membahagiakan kalian. Ini bukan cuman membawa kalian pada komitmen serius yaitu pernikahan, tapi ini juga keinginan mereka untuk membahagiakan kalian, mencukupkan kalian. Pokoknya ingin memenuhi kepuasan kalian ya. Kepuasan di sini tentang materi juga gitu. Jadi benar-benar ingin apa ya? Mencuri perhatian. Pokoknya benar-benar ingin menyenangkan kalian sih gitu. Mereka punya bakat jadi budak cinta loh ini kalau saya lihat di sini. Kayak gitu. Ya, ini temptation dan ada Ace of Wands di sini. Ini passion mereka juga makin besar sama kalian ya. Kayak gitu sih. Ya, jadi saya udah bahas tadi kira-kira ini siapa, kalian pasti udah tahu. Mungkin sebagian udah tahu, sebagian belum yakin ya, karena mungkin bisa jadi karena orangnya selama ini menutup rapih perasaannya gitu. Tapi ini orang dekat dengan kalian juga gitu, cuman nggak pede, jadi secret admirer lah gitu bahasanya. Oke. Ya ini udah lama mereka memikirkan kalian ya, belum berhenti sampai sekarang gitu. Kemudian alasannya apa ya? Alasannya karena perasaannya sama kalian yang terus tumbuh, dan mereka memperburuk keadaan itu dengan denial gitu. Jadi mereka hanya memancing konflik dengan dirinya sendiri, jadi susah gitu ya. Melelahkan aja gitu. Oke. Oke, itu saja. Saya pikir itu udah cukup ya. Jadi ya kira-kira seperti itulah orangnya. Tapi kalau kalian nikah sama orang ini, mereka sih pasti berusaha membahagiakan kalian. Cuman saya nggak ngerti soal kalian bahagia atau tidak sih, itu kembali ke kalian masing-masing ya. Karena bisa jadi kalian punya ekspektasi lain gitu. Kadang ada kan orang yang sama satu orang yang justru ingin membahagiakan dia, dia nggak bahagia gitu. Misalkan contoh, seseorang itu bersama orang yang sudah menyayangi mereka gitu ya. Oke, ralat. Jadi gini, misalkan A itu bersama B itu sudah sangat mencintai A dan berusaha membahagiakan A gitu, bahkan jadi budak cinta gitu. Tapi justru A ini tidak bahagia dengan B karena dia punya obsesi lain, bisa jadi C misalkan. Tapi C itu sebenarnya player misalkan, kayak gitu. Jadi ya ini kembali ke masing-masing orang sih. Mungkin ada orang yang udah bersyukur dan mereka memilih bahagia sama orang yang tulus sama mereka aja, yaitu B itu gitu. Memilih untuk bahagia bersama dengan B gitu. Tapi ada orang yang justru mereka itu terpancing untuk mendapatkan apa yang sebenarnya tidak tersaji untuk mereka. Jadi mereka terpancing justru untuk mengejar itu di luar sana. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan mengejar itu ya. Cuman yang jadi masalah adalah kalau mengejar sesuatu untuk obsesinya aja. Maksudnya gimana ya? Mengejar itu nggak ada yang salah, tetapi kalau mengejar terus dia mengorbankan dirinya sendiri, terus kayak jadi budak cinta dalam arti yang negatif ya, misalkan menyakiti dirinya, merugikan dirinya, dan itu terus-terusan gitu, itu kan ya dia hanya merugikan dirinya sendiri, dia nggak mencintai dirinya sendiri. Hanya untuk apa? Untuk obsesinya mendapatkan seorang player misalkan, untuk mendapatkan seorang yang tidak bisa menghargai dirinya gitu. Itu kan ya kayak gitulah, ada orang yang kayak gitu kan. Jadi dia itu terpanggil untuk mengejar sesuatu yang belum menjadi miliknya. Itu nggak ada yang salah, tapi kembali lagi bagaimana proses dia mendapatkan itu. Kalau prosesnya udah ya fatal kayak gitu, justru nggak menghargai dirinya sendiri, ya jadinya kan repot gitu loh. Jadi dia bisa jadi mengejar sesuatu yang sia-sia gitu, hanya untuk kepuasan obsesinya. Selanjutnya ketika sudah mendapatkan orang itu, apakah dia bahagia? Apakah mereka ini bahagia? Ya bisa jadi mereka sering diselingkuhi dan ya macam-macam, prosesnya aja udah kayak gitu. Apalagi saat
bersama gitu. Jadi bisa jadi mereka justru mendapatkan perilaku sikap-sikap yang nggak menyenangkan ya. Maksudnya udah bentuknya bisa jadi kekerasan, bentuk yang tidak menghargai, macam-macam sih gitu. Bahagia nggak kayak gitu? Nggak bahagia gitu, tapi masih terpanggil untuk itu gitu. Jadi kan bingung, ini ada sesuatu yang ada yang bermasalah di mindsetnya gitu. Jadi itu yang harus dievaluasi lagi mungkin ya, kayak gitu sih intinya ya. Ya kembali lagi, orang itu macam-macam gitu. Kadang ya ada orang yang seperti itu, tapi ada juga yang mereka jeli melihat bahwa orang ini lebih layak untuk diberi kesempatan, misalkan ada yang kayak gitu. Tapi terserah ya, kalian pilih siapapun yang kalian sukai, yang bisa bikin kalian lebih bahagia. Ya kalian sudah bahagia dengan diri sendiri, tapi saat kalian memilih seseorang, ya setidaknya kalian harus tetap bahagia atau lebih bahagia. Jangan sampai justru malah nggak bahagia daripada saat sendiri gitu misalkan ya. Sia-sia dong gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi intinya nggak harus sama orang ini juga sih. Kalian kalau punya pilihan di tempat lain, orang lain ya yang sesuai dengan hati kalian, ya nggak apa-apa, itu hak kalian juga, nggak ada salahnya juga kan. Ini tergantung masing-masing orang gitu. Cuman kalau yang saya lihat memang orang ini tuh punya bakat jadi budak cinta. Orang ini itu akan berusaha mendapatkan impression kalian gitu. Iya nggak sih, itu kira-kira ya. Pokoknya mereka itu berusaha untuk membahagiakan kalian lah intinya. Ya memuaskan kalian gitu, oke? Itu saja dari grup 2, jangan lupa like dan share. Kalau suka, kita ketemu lagi di video lainnya. Bye! Oke, ini grup 3 ya. Kira-kira siapa sih orang yang sedang memikirkan kalian terus gitu ya, yang terus-terusan memikirkan kalian dan sulit menyingkirkan kalian dari pikirannya. Buat grup yang memilih kartu ini, aduh, dari oracle-nya aja udah kelihatan gitu. Dari saya buka oracle ini yang bukan yang pertama ya, dari pertama kartunya saya buka dan melihat oracle ini, waduh, ini sih pasti banyak berhubungan dengan passion ya. Udah kelihatan dari gambarnya gitu. Apalagi di sini ada Six of Cups 2 kali di kartu konfirmasi ya. Six of Cups 2 kali. Kemudian di sini ada telepati, Two of Cups, Ace of Wands. Ace of Wands sama Oracle ini itu menggambarkan passionnya besar banget lah. Pokoknya tentang passion, tentang ya gairahnya besar gitulah ya terhadap kalian. Kalau saya lihat di sini di deck yang paling bawah di sini ada kartu ini Hierophant ya kayaknya, Unity, Three of Cups, Eight of Cups, King of Sword, Four of Pentacles, Temptation atau Ego, Four of Cups, Prince of Sword, Eight of Sword. Aduh, udah cukup lah ya. Ininya gini, kalau saya baca di sini, orang ini itu udah passionate banget sama kalian sejak lama dan kalian tahu itu. Orang ini adalah orang dari masa lalu. Orang yang ada di masa lalu kalian, bisa jadi kalian ini sedang tidak komunikasi sama mereka. Bisa juga sebagian dari kalian berkomunikasi sama mereka, juga ada sih, juga bisa. Tapi kayaknya kebanyakan kalian ini sedang tidak bersama, dan bisa juga sedang tidak berkomunikasi. Ya, jarak dan komunikasi itu sedang tidak terhubung lah intinya gitu. Jarak memisahkan, komunikasi juga tidak terhubung. Kebanyakan saya lihat seperti itu di sini. Cuman bisa juga kalian ada yang berkomunikasi sama mereka atau masih terhubung sama mereka juga ada. Tapi intinya gini lah, apapun itu ya, kalian itu sebenarnya terkoneksi di sini. Jadi mereka tuh sulit untuk berhenti memikirkan kalian. Kalau hubungan kalian sedang off, atau sudah putus lah, bukan off lagi tapi sudah putus dan tidak ingin berhubungan lagi misalkan ya, bukan sekedar off sesaat gitu loh maksudnya. Mereka sulit berhenti memikirkan kalian karena passion mereka terhadap kalian itu besar. Bisa jadi
apa ya, kalian itu bisa memberikan kepuasan buat mereka. Aku nggak ngerti sih ya, maksudnya ini kan general reading ya, situasi kalian di luar sana macam-macam, cuman intinya mereka merasa iya kayak gitu, kira-kira hanya kalian bisa jadi yang bisa memuaskan mereka gitu. Passionnya besar sama kalian, tadi udah saya kasih tahu berkali-kali, tapi intinya orang ini kayaknya bisa stres sih, stres karena harus menahan passion mereka terhadap kalian, karena ini menggebu-gebu banget passionnya, passionate banget sama kalian, dan terbayang-bayang sama kalian. Kalaupun mereka ini sudah sama pasangannya, misalkan mereka kemungkinan sih, nah ini ada kaitannya sama yang akan saya bacakan selanjutnya, karena di sini ada Three of Cups dan di sini ada Unity. Oke. Jadi kalau saya lihat sih kemungkinan mereka sudah punya pasangan, bisa jadi ya. Kayak gitu. Kalaupun mereka sama pasangannya, saya melihatnya kebanyakan atau seringnya itu mereka itu memikirkan kalian saat sama pasangannya. Nah, itu repot ya. Kayak gitu loh. Jadi nggak tahu ya, kalau mereka butuh mencari passion misalkan, atau mereka butuh misalkan saat mereka sama pasangannya, terus mereka butuh untuk mengeluarkan passion itu gitu. Bisa jadi mereka memikirkan kalian loh untuk menstimulus passion itu keluar dari dalam diri mereka. Nah, kasihan sih ya. Ini orang lama-lama bisa stres sih, karena stresnya itu karena mereka terus mengimajinasikan kalian. Ya, stres itu adalah saat passion mereka tidak bisa disalurkan. Ya gimana sih passion tidak disalurkan? Jangankan masalah passion yang ini, passion dalam pekerjaan, dalam hobi, kalau tidak disalurkan orang itu juga bisa stres loh. Apalagi kalau berkutat melakukan hal yang tidak mereka sukai, lalu passion mereka tidak disalurkan di tempat lain gitu. Misalkan mereka bekerja di tempat yang tidak mereka sukai, tetapi mereka masih bisa menyalurkan passionnya di tempat lain ya, yang berhubungan dengan hobi, walaupun itu tidak dijalani untuk menghasilkan sesuatu yang profit gitu misalkan, itu setidaknya bisa membuat mereka bahagia gitu. Tapi kalau passion itu nggak bisa disalurkan gitu kan, itu bahaya banget sih. Maksudnya orang itu bisa stres. Misalkan dalam pasangan, ketika misalkan ya pasangan suami istri ya, entah suami entah istrinya gitu, misalkan ada yang terlalu posesif, terus melarang pasangannya untuk melakukan sesuatu yang mereka sukai ya, itu passionnya mereka, hobinya mereka, yang bisa yang bisa bikin mereka itu happy dan terhibur gitu ya, bisa menetralisir stres mereka di pekerjaan mereka gitu. Terus itu dilarang, itu kasihan juga, mereka bisa stres di situ, dan itu malah berimbas buruk pada hubungan gitu. Udah stres di pekerjaan, terus ternyata pasangan dan rumah itu circumstancesnya tidak mendukung mereka untuk lebih bahagia gitu. Terus passion mereka tidak bisa disalurkan, passion dalam hal hobi misalkan, atau hal lain lah ya yang bisa bikin mereka bahagia gitu. Ya, misalkan passion yang lain yang tidak mereka geluti di pekerjaannya gitu. Jadi cuman sekedar mereka geluti sebagai hobi gitu misalkan, bukan hal yang menghasilkan ya, tapi hanya sekedar hobi. Nah, itu terhambat, itu dihentikan gitu sama pasangannya misalkan. Itu bikin mereka stres dan itu memperburuk keadaan juga gitu. Jadi ya kalau kayak gitu nih hati-hati, karena mungkin orang itu, pasangan itu akhirnya tidak berpikir pasangannya itu bisa memahami dia dan bisa bikin mereka happy gitu. Nah itu benih-benih keretakan di situ bisa jadi ya. Kayak gitulah contohnya. Intinya passion yang tidak disalurkan itu bisa bikin orang stres. Bisa jadi passion itu, maksudnya itu passionnya banget, lalu itu tidak disalurkan, itu dipendam terus dan itu ngumpul, terakumulasi, itu bisa jadi bom waktu gitu. Itu nggak sehat juga. Mereka butuh apa ya, semacam kayak hewan itu juga perlu mengekspresikan sifat alamiahnya gitu kan. Jadi ada tuh poin-poin soal animal welfare gitu kan, salah satunya ya kira-kira mereka bisa nggak mengekspresikan sifatnya itu, alamiahnya itu, mereka terlihat tertekan atau tidak gitu. Kayak gitu sih. Ini kok jadi ngomongin hewan, tapi maksudnya gini, passion yang ada dalam mereka ini kan kelihatannya besar banget terhadap kalian. Nah itu sering menyiksa mereka justru, apalagi kalau mereka nggak ketemu sama kalian gitu. Itu menyiksa mereka banget
stres banget mereka. Itu bisa jadi kalau banyak tekanan dalam kehidupannya mereka dari pekerjaan dan dari kehidupan pasangannya gitu. Misalkan kalau mereka udah menikah ya kehidupan pernikahannya gitu. Itu mereka mungkin bakalan sedih banget sih. Sebenarnya jiwanya terkoneksinya sama kalian. Kalian sadar atau tidak, bisa jadi kalian tuh saling mengirim pesan lewat telepati ini gitu. Mungkin kadang-kadang kalian nggak memikirkan mereka, tiba-tiba terpikirkan mereka atau keinget mereka gitu. Tiba-tiba kayak bisa merasakan perasaan mereka gitu. Tiba-tiba kalian bisa merasakan atau bisa dapet insight gitu ya, atau pesan ya, mereka sedang berada di mobil termenung atau mereka sedang apa gitu. Jangan-jangan itu pesan yang sedang, ya pesan yang sebenarnya yang sedang terkirim kepada kalian. Bisa jadi ya, sorry bisa jadi, terserah lah. Tapi mungkin bisa jadi itu masalah telepati. Jadi emosi apa yang kira-kira sedang mereka rasakan terhadap kalian gitu, dan kalian menerima pesan itu. Bisa jadi seperti itu gitu loh ya. Seperti itu sih. Oke, Six of Cups-nya 2 kali, Two of Swords dan Justice, Seven of Swords. Oke. Four of Wands, Nine of Wands. Ini jelas orang dari masa lalu dan kangen banget sama kalian ya. Kangen apalagi sama waktu-waktu saat kalian bersama gitu. Mungkin gimana? Ini bahasanya apa ya? Sorry guys. Ini bisa jadi nggak tahu, sosok kalian aja yang suka jadi bahan imajinasinya mereka, imajinasi liarnya mereka gitu. Kalau di antara kalian sudah terjadi ya banyak hal gitu, maksudnya kalian sudah melewati banyak hal, sudah melewati waktu bersama gitu. Nah, waktu-waktu bersama, momen-momen saat bersama kalian itu adalah waktu yang suka atau sering mereka ingat gitu. Mereka kenang gitu. Ini orang suka bernostalgia nih kayaknya. Dan suka berimajinasi. Ini jangan-jangan kebanyakan di sini Pisces lagi. Bisa apa aja, tapi salah satunya sepertinya bisa Pisces ya. Dan ada earth sign juga di sini. Jadi ini mungkin antara Pisces sama earth sign yang lain. Terserah earth sign-nya itu apa earth sign-nya ya. Taurus, Virgo atau Capricorn. Oke? Whatever. Nah, kalau yang saya lihat di sini, nah, Three of Cups sama Unity ini kemungkinan mereka ini sedang dalam pernikahan atau sedang dalam sebuah hubungan gitu dengan orang lain gitu, dan mereka memikirkan kalian gitu. Oke? Kemudian apa ya? Oke, di sini ada Four of Pentacles sama Temptation lagi. Oh, di sini nggak ada Temptation. Di sini ada Temptation dan ada Four of Cups. Mereka tidak puas dengan hubungannya. Kalau mereka ini sudah punya pasangan, mereka tidak puas dengan hubungannya bersama pasangannya yang saat ini. Justru temptation-nya ada di tempat lain, yaitu pada kalian itu. Kalau yang saya lihat, ini saya bukan menyuruh kalian harus terlibat third party situation seperti Three of Cups ini ya, tapi intinya sih ini kelihatan mereka sudah sama orang lain gitu. Saya tidak merekomendasikan terjadinya third party situation, itu semua terserah kalian. Kalian tahu pilihan dan konsekuensinya apa gitu lah ya. Cuman gini aja lah, pilihlah orang yang benar-benar tegas gitu. Tegas sama pilihannya, bertanggung jawab gitu ya. Serius untuk membahagiakan kalian. Bukan serius membahagiakan kalian, serius untuk bekerja sama dengan kalian. Kalau soal membahagiakan kalian itu sudah seharusnya membahagiakan diri kalian sendiri tanpa berharap orang lain yang membahagiakan. Itu pertama. Tapi serius lah untuk membangun kerjasama sama kalian atau komitmen sama kalian gitu. Dan keseriusannya itu bisa dilihat dari langkahnya, ketegasannya, sikapnya gitu ya. Kalau sikapnya itu justru membuat kalian gak bahagia atau terlalu posesif atau hanya melihat dari sisinya sendiri, itu artinya keseriusannya dipertanyakan ya. Karena kalau dia serius, dia pasti berusaha keras untuk setidaknya ada komunikasi dua arah di sini untuk melihat perspektif satu sama lain gitu. Kemudian kalau ada orang yang tidak tegas untuk memilih langkahnya bersama kalian, nah itu orangnya juga
keseriusannya dipertanyakan. Mungkin keinginannya aja yang besar, tapi serius itu hanya ada dalam pikirannya, bisa jadi seperti itu gitu. Bukan mereka nggak mau serius, mungkin mereka mau serius, tapi apalah arti sesuatu yang ada di pikiran saja kalau tidak direalisasikan gitu kan. Jadi ya itu hanya sebatas imajinasi, wacana gitu aja, niatan gitu. Tapi itu bukan sikap yang real gitu lah ya intinya. Jadi itu juga keseriusannya dipertanyakan gitu ya. Jadi pilihlah yang pasti-pasti aja lah ya. Kayak gitu, oke? Nah, kalau saya lihat di sini mereka itu mungkin banyak mengalihkan pikiran mereka pada pekerjaan ya, gitu. Lalu nine of wands, four of wands. Ya tadi saya udah bilang sebenarnya mereka itu ada keinginan bersama kalian. Aduh, besar banget keinginannya. Dan mereka nggak puas sama kehidupan yang saat ini. Jadi mereka banyak fokus pada pekerjaan justru. Jadi gini ya, kalau mereka nggak puas sama pasangannya dan hubungannya bersama pasangannya, akhirnya mereka harus, maaf banget, bahasanya selingkuh sama pekerjaannya. Misalkan kalau mereka nggak bisa sama kalian ya, nggak bisa sama kalian misalkan, akhirnya mereka lebih memilih memprioritaskan pekerjaannya gitu. Dan pasangan itu adalah nomor sekian, karena mereka kayak udah di situ kayak udah bener-bener, saya nggak melihat mereka bahagia sama pasangannya sih, setidaknya di sini ya. Cuman gini, ya apa yang saya baca belum tentu benar, cuman ada ketidakbahagiaan bersama pasangannya itu kalau yang saya lihat. Tapi gini lah ya, energi yang saya lihat saat ini dominan pada masalah bersama pasangannya gitu ya, terutama dalam hal komunikasi. Terus mereka merasa nggak bahagia di situ, mereka merasa kayak tertekan di situ, mereka merasa nggak puas dengan hubungannya. Itu kalau yang saya lihat, cuman belum tentu apa yang saya baca itu benar adanya, itu kan perlu dikonfirmasi lagi gitu ya. Cuman gini lah, soal kebahagiaan itu adalah tanggung jawab mereka, kebahagiaan mereka tanggung jawab mereka. Kebahagiaan dalam hubungan itu ya berarti tugas mereka dengan pasangannya, udah itu aja sih. Oke? Ya perjalanan itu pasti nggak terus membahagiakan ya, kadang nggak sulit untuk bahagia hari ini, tapi belum tentu esok hari kita akan semudah itu bahagia. Tapi kan balik lagi, walaupun setiap harinya tidak selalu mudah untuk mengupayakan kebahagiaan, cuman kan bahagia itu tetap harus diusahakan gitu. Kayak gitu sih. Mungkin hari ini kita hanya butuh gaya 20 Newton untuk bisa bahagia gitu. Mungkin besok bisa saja bebannya lebih besar, butuh gaya lebih besar untuk bahagia, butuh usaha lebih besar untuk bahagia. Tapi bahagia itu tetap harus diusahakan setiap harinya gitu. Kita kan nggak menyerah dengan keadaan, maksudnya gitu sih, oke? Two of Cups, Six of Pentacles. Nah, di sini kalau saya lihat sih, intinya koneksi jiwanya sama kalian itu kayaknya sulit putus. Kayaknya ini udah berlangsung lama dan walaupun kalian sudah nggak bersama, itu sulit putus gitu. Kayaknya mereka itu sudah dapat banget feelingnya sama kalian. Koneksi jiwanya itu erat banget sama kalian. Ini soulmate sih kalau saya lihat di sini. Maksudnya kalau soulmate itu banyak ya. Bukan berarti kalau dibilang soulmate atau twin flame kemungkinannya berarti kalian harus menikah dan harus bersama di mata hukum gitu ya. Maksudnya pernikahan gitu. Nggak harus, maksudnya itu terserah kalian gitu. Ini kan hanya pembacaan gitu. Bukan berarti twin flame itu harus menikah, karena twin flame itu juga nggak harus tentang romantic relationship, ya kan? Bisa juga sahabat atau siapapun itu yang tidak mengharuskan untuk menikah, dan mereka twin flame itu bisa jadi. Tapi kita kan nggak fokus sama twin flame atau ya soulmate. Kita nggak fokus sama itunya sih. Intinya nggak fokus sama twin flame ya. Kalau soulmate sudah bisa dipastikan ini soulmate gitu. Ya, dan koneksinya sulit putus. Kalian bisa jadi memori yang akan sulit dilupakan buat mereka sih, dan tetap menjadi sumber imajinasi mereka untuk apa ya, untuk terus passionate mungkin, atau intinya tuh kalian sumber imajinasi mereka yang bisa memberikan perasaan itu, passion itu gitu. Susah putus, ini soulmate connection ya, terserah mau disebut twin flame kayak atau itu terserah sih. Itu kita kan hanya membaca energi dan ini general reading gitu. Kayak gitu, nggak terlalu penting itu twin flame atau bukan. Tapi pasti ini soulmate juga
sorry gimana ya, kalau soulmate itu pasti sih kayak gini, kita nggak berputar di twin flame lah intinya ya, karena saya nggak mau orang terobsesi, oh itu twin flame gue gitu dan gue harus nikah sama dia. Enggak, jangan terobsesi kayak gitu ya. Lihat hubungannya, lihat prosesnya, itu yang menuntun kalian pada keputusan menikah atau tidak sama mereka gitu. Jadi bukan obsesi definisi dari soulmate atau twin flame gitu, tapi ini soulmate connectionnya kencang sih, besar gitu ya. Six of Cups, Two of Swords, Justice, Seven of Swords. Oke gini, jadi ini orang kayaknya susah untuk berhenti memikirkan kalian. Six of Cups-nya 2 kali. Saya melihat ini dalam jangka waktu panjang, bahkan masih panjang ke depan ya. Mereka sulit untuk berhenti memikirkan kalian. Mereka kayak masih suka kepikiran kalian. Kalian mau tidak bersama pun, yang saya lihat seperti itu gitu ya. Two of Swords, Justice. Mungkin ada bukan keberanian, tapi ada pikiran yang muncul di dalam kepala mereka gitu, bahwa mereka ingin buat aksi untuk bertemu kalian, untuk reunian sama kalian gitu. Mereka kadang pikirannya bisa liar pada keputusan besar yang beresiko untuk bersama kalian gitu. Tetapi lagi-lagi Seven of Swords ini adalah ini adalah situasi di mana mereka nggak berhasil melawan ketakutan dalam dirinya sendiri. Jadi imajinasi mereka itu bisa liar, tapi nanti aksinya mereka itu akan kalah dengan ketakutan dalam diri mereka gitu. Jadi ini kayak situasinya mereka tiba-tiba punya pikiran yang liar ya. Liar itu maksudnya ingin mengambil resiko besar dan langkah besar untuk bersama kalian, untuk bertemu kalian, untuk reunian sama kalian gitu. Tapi kemudian itu ciut lagi. Kemudian itu mereka kubur lagi karena ketakutan mereka yang tidak bisa mereka kalahkan gitu. Jadi kayak gitu aja terus gitu. Makanya kalau saya lihat sih ini kemungkinan hubungan yang hanya akan jadi bayang-bayang aja gitu. Karena kalian kayaknya agak susah mau berharap sama orang seperti ini. Kalau saya lihat sih agak susah. Tetapi kalau kalian mau, ya tapi saya nggak pernah merekomendasikan kalian harus terlibat third party situation. Saya nggak bilang kalian harus bersama mereka, nggak bilang kalian harus menikah. Tidak, itu semua adalah keputusan kalian dan kalian tahu resikonya, gitu aja ya. Cuman orang ini kalau dilihat dari ini dinamika pikirannya kayak gini, ini orang besar di imajinasinya gitu. Tapi kalian kayaknya nggak bisa berharap banyak pada keberanian dia, pada ketegasan dia, pada sikap dia, pada langkah dia, kayaknya gitu. Apalagi kalau dia sudah bersama orang lain misalkan, sudah punya pasangan, waduh, mendingan sih, ya ini terserah kalian sih, tapi saya nggak melihat itu bisa diandalkan juga. Jadi buat apa rela menyeberangi semacam kayak menyeberangi sesuatu yang sangat beresiko, dalam, dark, gelap gitu kan. Tapi untuk sesuatu yang ternyata tidak bisa diandalkan misalkan. Jadi kurang bernilai menurut saya antara pengorbanan dengan hal apa ini yang mau diraih gitu. Antara pengorbanan dengan sesuatu yang akan didapatkan itu jadi tidak imbang gitu. Pengorbanan besar tapi yang didapatkan mungkin hanya orang yang sebenarnya hanya galau dalam pikirannya sendiri, kan ya buat apa gitu. Kalian kan pasti butuh orang yang tegas juga. Kalau kalian orangnya tegas, pasti kalian juga butuh orang yang tegas. Kecuali kalau kalian orangnya lebih suka ngatur, terus memang suka pasangan yang hanya mau diatur-atur aja gitu. Ya terserah kalian. Cuman kalau memang kalian dua-duanya belum menikah ya terserah, silakan. Tetapi kalau sudah menikah, sudah ada yang menikah, ya gimana ya, kalian tahulah apa yang harus kalian lakukan. Maksudnya antara resiko besar dengan apa yang didapat itu dipertimbangkan gitu. Ya ini kalian udah tahu ya, nggak perlu saya perjelas. Cuman gini,
Ini kalau yang saya baca, orangnya cuma lebih pada imajinasi, terus dia nggak bisa melawan ketakutannya sendiri, nggak bisa menghadapi dirinya sendiri, jadi kayak selalu stuck di situ. Itu kalau saya lihat di sini. Kalau kalian belum menikah, kalian berdua nih sama-sama belum menikah, sama-sama single lah, officially single, belum menikah gitu ya, bebas, terserah kalian pertimbangkan. Tapi kalau sama orang seperti ini ke depannya bagaimana gitu. Tapi kalau kalian sudah menikah, salah satu dari kalian sudah menikah, atau kalian berdua sudah punya pasangan, sudah menikah, sudah official, ya inilah ya, maksudnya ngapain gitu kalau saya lihat sih. Cuman ya balik lagi, ini kan tidak harus, koneksi yang seperti ini kan tidak harus kalian realisasikan dalam pernikahan. Apalagi kalau kalian sudah sama-sama menikah gitu. Ya, cinta itu kan tidak harus memiliki gitu kan. Bisa juga saling mendukung lewat doa ya, harapan yang baik untuk mereka kayak gitu. Kalau udah harus memiliki itu biasanya udah ada obsesi. Tidak ada yang salah dengan obsesi, tapi kan harus dilihat juga case-nya seperti apa, situasinya seperti apa, kasusnya seperti apa gitu loh. Ya. Kayak gitu. Ini yang saya baca. Tapi saya bilang, apa yang saya baca belum tentu benar. Kalian lebih tahu dia itu orangnya seperti apa. Apakah layak atau tidak, itu kalian lebih tahu gitu. Ini hanya yang saya baca saja, belum tentu yang saya baca itu juga tepat gitu ya. Kalian lebih tahu. Kalau saya bilang sulit untuk diandalkan, ya belum, ini kan yang saya baca. Kalian lebih tahu apakah dia bisa diandalkan atau tidak, dia layak atau tidak kalian perjuangkan gitu misalkan ya. Gitu aja sih intinya. Oke. Nah, situasi kalian di luar sana kan macam-macam ya. Ada yang bahagia dalam pernikahannya, ada yang tidak gitu. Jadi saya nggak bisa berbicara panjang di sini karena ini general reading. Tapi apapun pilihannya, kalian pertimbangkan dengan intuisi dan hati nurani, dan kalian tahu konsekuensinya. Siap atau tidak dengan konsekuensi itu gitu. Bahagia itu tidak bisa bergantung sama orang lain, tapi gantungkan aja pada dirimu sendiri gitu ya. Bahagiakan dirimu gitulah intinya. Banyak cara untuk bahagia, itu aja ya. Seperti itu sih. Jadi itu saja. Nanti saya ulang lagi ya. Jadi ini kemungkinan orangnya sudah berpasangan. Tapi kalau kalian belum berpasangan keduanya, sama-sama single, ya sudah, kalian pertimbangkan saja ini layak atau tidak gitu. Apa yang saya baca itu tepat atau tidak, kalian investigasi sendiri, kalian pertimbangkan sendiri, oke? Itu kalau kalian sama-sama single. Tapi kalau saya lihat sini, ini kemungkinan sudah ada yang berpasangan lah setidaknya. Karena di sini ada kemungkinan third party situation. Kemungkinan ya, maksudnya apa ya? Third party situation bukan berarti kalian sudah secara aksi ada third party situation di situ. Bisa saja dalam pikiran saja gitu. Pikiran dia sudah sama pasangannya tapi memikirkan yang lain. Maksudnya gitu. Jadi nggak harus sudah dalam bentuk aksi, itu tidak harus. Cuman maksud saya di Three of Cups ini kemungkinan yang setidaknya salah satu sudah ada yang menikah gitu. Tapi kalau orangnya sudah menikah terus situasinya kayak gini, ya kalian tahu lah. Maksudnya kalau ada orang lain di luar sana yang lebih baik, atau kalian sudah punya pasangan yang oke, ya kenapa juga harus menoleh ke sini ya kan? Kalau di luar sana ada yang lebih available dan lebih oke, bisa diandalkan, ya kenapa tidak memilih di luar sana gitu kan? Kayak gitu sih. Oke, itu saja ya. Dari grup ini, jadi siapa sih orang ini? Ini orang dari masa lalu ya, yang nggak pernah bisa melupakan kalian. Udah, itu aja. Kalian juga tahu ini orangnya siapa karena kalian pasti sesekali memikirkan, kepikiran dia, karena ini tadi ada telepati di sini, oke? Itu dari grup 3 ya, grup 3. Alasan mereka memikirkan kalian karena passionnya itu terus tumbuh, nggak pernah bisa padam gitu kan. Kayak lagu mungkin ya, lagunya siapa tuh, apa, tak pernah padam ya, pokoknya gitu lah intinya, ada liriknya kayak gitu. Itu alasan mereka memikirkan kalian, oke? Sulit untuk dilupakan memang ya. Itu dari grup 3. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye bye. Oke, ini grup 4, grup terakhir ya. Gini. Sorry. Dari tadi saat saya kocok lagi, saat saya shuffle kartu konfirmasi ya, untuk deck ini saya buat untuk deck ini kan saya pakai sebagai konfirmasi aja. Jadi ini yang akan di shuffle, saya shuffle di setiap pilihan gitu.
Nah, selalu keluar Six of Cups. Ya, ini memang rata-rata kan orang yang apa ya, yang sudah punya perasaan dari di masa lalu gitu. Orang dari masa lalu yang sudah punya perasaan sejak lama, sejak sebelumnya gitu. Jadi selalu keluar Six of Cups. Oke, kita kembali ke sini. Ini untuk grup terakhir. Di situ ada Four of Cups, ada Ten of Sword ya di situ. Oke. Seven of Wands, Five of Wands, King of Cups, Nine of Pentacles, The Empress, Five of Wands. Oke. Gini. Ini kalian sedang nggak bersama kemungkinan. Iya, ini orangnya dari masa lalu, ya jelas. Tapi kalau ini tuh kalian sudah pernah punya hubungan di masa lalu sih. Jadi kalian sudah punya hubungan jelas lah di masa lalu. Maksudnya bukan sekedar crush, tapi kalian sudah menjalani hubungan di masa lalu dan kalian sudah tahu gitu. Ini hubungan ini mau dibawa kemana, udah ada niatan di situ mau dibawa ke pernikahan atau serius gitu. Sebenarnya udah ada gitu. Jadi ini bukan sekedar perasaan yang terpendam atau crush, tapi ini itu sudah pernah kalian jalani di masa lalu hubungan ini gitu. Oke? Lalu kalian sempat nggak bersama gitu ya, kayaknya dia ada masalah dalam ini, kayaknya ada bersama dengan grup 1 ya, makanya saya kayaknya lebih suka itu cuman buat 3 pilihan daripada 4 pilihan, karena biasanya pilihan keempat itu sama dengan pilihan yang sebelum-sebelumnya gitu. Ini ada bersama dengan grup 1 sih, jadi kalau saya lihat ya kalian itu sempat terputus hubungannya, sempat tidak bersama, dan orang ini itu merasa tidak puas dengan hidupnya tanpa kalian, dan dia merasa terluka banget. Jadi kayaknya hilangnya kalian dari hidupnya ya, ketidakhadiran kalian dalam hidupnya itu justru kayak membunuh mereka dari dalam gitu. Secara perasaan mereka tuh kayak jadi terluka banget sampai mati rasa di sini ya. Seven of Wands dan Five of Wands. Oh, ini Seven of Wands lagi deh, sorry. Ini tadi saya salah sebut. Tadi saya sebutnya Five of Wands ya. Seven of Wands ini. Seven of Wands-nya berarti keluar 2 kali. Ini udah jelas kalau ini sih. Jadi kira-kira hubungan kali ini agak susah. Bisa jadi ini masalah restu keluarga, masalah terpentok. Jadi masalahnya itu adalah di keluarga. Pokoknya iya sih, ini kalau melihat situasinya kayak gini, perjalanan hubungan kalian itu nggak berjalan mulus karena masalah faktor eksternal dari keluarga sih. Kemungkinan kalau kalau intervensinya sebesar ini biasanya dari keluarga, oke? Atau dari background, ya sama aja itu dari keluarga juga gitu ya. Tapi kalian sendiri sebenarnya dalam hubungan kalian itu sama-sama bahagia bersama gitu. Jadi kan masalah itu ada internal, ada eksternal ya. Kalau internal itu biasanya masalah antar mereka berdua aja gitu, secara karakter. Tapi ini saya lihat sih kalian itu juga bahagia bersama. Bahkan saat kalian gak bersama, ini orang yang memikirkan kalian itu rasanya kayak mati rasa gitu. Ini mending ya kalau mati rasa gak ngerasain apa-apa lagi. Ini sakit banget gitu loh rasanya. Gak bahagia sama hidupnya, apapun yang dijalani tidak bisa dia nikmati. Dia bener-bener depresi lah sama hidupnya karena kehilangan kalian gitu. Jadi kayak hidupnya sulit berjalan tanpa kalian gitu. Gitu sih kalau yang saya lihat di sini. Dan ini ada konflik yang harus dihadapi kalau meneruskan hubungannya sama kalian. Ini kemungkinan tentang keluarga kan. Jadi mereka harus melawan itu gitu. Karena kayaknya keluarganya ini, sorry ini kalau resonate ya, kalau nggak resonate jangan salahkan keluarganya please. Jadi tolong kalian lebih tahu apa yang terjadi ya. Kalau belum tahu ya kalian silakan investigasi lagi gitu. Jadi jangan menyalahkan keluarganya hanya karena pembacaan saya, karena belum tentu juga ini resonate sama kalian gitu ya. Cuman intinya untuk bersama kalian itu dia harus melalui konflik dengan yang lain, dan itu besar banget, belum bisa dia selesaikan gitu.
tapi dia kayak ingin berusaha untuk merealisasikan hubungannya sama kalian gitu. Ya, dia udah punya cinta yang besar di sini sama kalian, keseriusan yang besar. Pokoknya hatinya itu sepenuhnya udah buat kalian. Ketika dia berusaha move on, dia nggak bisa gitu. Dan dia juga udah nggak mau, dia maunya sama kalian. Ini the Empress. Ya, jadi udah deh rasanya perasaannya tuh udah stuck sama kalian. Jadi di sini dia lebih kayak bekerja keras untuk dirinya dan sama kalian. Jadi di sini mereka lebih fokus untuk bekerja keras daripada fokus mencari pengganti kalian. Fokus bekerja keras untuk kehidupan kalian berdua gitu maksudnya. Dan fokus mencari jalan bagaimana merealisasikan hubungan kalian. Seven of Wands-nya keluar 2 kali. Jadi memang butuh usaha besar untuk memperjuangkan hubungan ini gitu. Butuh keberanian besar. Memang di sini cenderung ada energi perlawanan, kayak butuh perlawanan gitu. Agak nggak enak sih emang kedengerannya. Tapi gini lah, kalau memang benar ini urusannya sama keluarga, perlawanan di sini itu nggak harus diartikan nggak harus diartikan konflik sama keluarga sendiri dan apa ya konflik itu pasti ada lah. Nggak harus konflik secara fisik, tentu nggak harus konflik pertengkaran besar, nggak harus juga sih. Maksudnya konflik itu pasti ada. Konflik itu kan secara batin, secara ketidaksetujuan gitu, berbeda pandangan, lalu jalan di kehidupan masing-masing. Kok jalan di kehidupan masing-masing? Maksudnya perbedaan pandangan aja itu sebuah konflik gitu loh. Jadi it's okay, maksudnya nggak harus berarti buruk, karena kita kan memang nggak harus selalu satu pandangan gitu ya. Jadi gini, kalau memang ini masalahnya sama keluarga, konflik itu bukan berarti konflik yang buruk ya. Maksudnya kalau kalian tahu pilihannya, kalian siap dengan konsekuensinya, kalian juga menjalani hubungan itu bersama, berdua, sendiri gitu, kalian merasakan, kalian yang mengusahakan gitu. Kalian nggak tergantung sama keluarga, ya udah gitu. Maksudnya kalau sudah yakin dengan pilihan itu ya dijalankan aja. Kalau memang itu yang bisa melengkapi kebahagiaan kalian gitu ya. Di sini jadi independen gitu untuk membuat keputusan hidup kalian gitu. Karena kalian orang yang dewasa, bukan anak-anak, punya kebebasan, punya hak untuk menentukan pilihan hidupnya gitu. Keep going gitu. Ini kalau memang seperti itu ya, kalian yakin gitu. Karena kalian kan memang gak harus sependapat, sama pasangan aja gak harus sependapat gitu, sama keluarga juga gak harus sependapat gitu. Tapi kan cari jalan tengahnya. Misalkan cari jalan tengahnya, ya kalian juga gak mungkin lah harus mengorbankan semua kebahagiaan dan hidup kalian untuk keluarga kalian hanya karena tidak setuju aja, hanya masalah selera. Ini kan bukan pengorbanan di medan perang gitu loh, untuk negara gitu misalkan. Tapi ini kan mengorbankan kebahagiaan untuk masalah selera keluarga misalkan. Oh ya mungkin kurang setuju atau nggak setuju atau gimana, terserah gitu. Jadi kita kan harus pilih-pilih juga pengorbanan apa untuk apa gitu. Di sini nggak harus pendapat sama keluarga memang. Jadi ya udah, nggak memaksakan keluarga setuju, tidak memaksakan pikiran keluarga, nggak apa-apa. Tetapi kalian juga punya hak untuk menjalani hidup masing-masing gitu, untuk menjalani hidup kalian sendiri gitu. Jadi it's okay, nggak harus sependapat, silakan menjalani hidup masing-masing aja gitu. Kan kalian nggak ngajak keluarga bermusuhan. Ini kan masalah perbedaan pendapat, perbedaan selera, tapi kan hidup kalian ya hidup kalian gitu. Jadi nggak bermaksud ngajak musuhan gitu. Cuman kan ya memang pada akhirnya kita akan terus dihadapkan pada situasi yang seperti itu gitu. Yaitu untuk mengingatkan kita bahwa memang kita tidak bisa memuaskan semua orang dan tidak harus melakukan itu juga gitu. Kita lakukan aja sesuai dengan pertimbangan hati nurani dan intuisi kalian gitu. Pertimbangan ini kalian siap nggak dengan konsekuensinya gitu. Tapi kalau kalian masih bergantung sama keluarga, saya nggak menganjurkan kalian harus menabrak itu gitu, karena pada akhirnya keluarga kalian harus membuat intervensi di situ. Pada akhirnya keluarga kalian masih harus ikut campur di situ, masih harus menanggung itu gitu. Jadi keputusan mereka juga akhirnya berpengaruh kan, maksudnya harus didengarkan, karena
kalian belum independen dari mereka gitu. Misalkan contoh, kalian belum independen dari keluarga, kalian masih bergantung dari mereka hidup kalian misalkan. Ya setidaknya misalkan untuk materi masih bergantung gitu, misalkan ya contoh, atau apapun, intinya kalian masih bergantung sama mereka gitu. Jadi dalam keputusan ini memang perlu mempertimbangkan pemikiran mereka juga gitu. Tapi kalau kalian sudah independen dari mereka, menjalani hidup sendiri, ya udah, keputusan kalian ya pertimbangan kalian sendiri, karena kalian yang menjalani sendiri gitu kan. Intinya apapun yang terjadi di depan, kalian sudah nggak memberatkan keluarga gitu, sudah nggak menaruh beban itu di keluarga. Keluarga hanya sampai pada tidak setuju saja, dan itu hak mereka, tapi hidup kalian adalah hak kalian. Tapi tentunya hidup kalian itu juga jadi tanggung jawab kalian. Kalau kalian mau melepaskan diri dari pengaruh atau intervensi keluarga, artinya hidup kalian tuh tanggung jawab kalian, apapun konsekuensinya kalian harus terima itu, jangan membebani keluarga misalkan kayak gitu. Ya ini kan pilihan ya, maksudnya terserah sih, tapi intinya kalau kalian mau independen di situ, ya udah, berarti kalian kalau kalian mau memilih hidup kalian sendiri, kalian independen di situ, kalian nggak usah melibatkan keluarga lagi gitu kalau ada apa-apa ke depannya misalkan. Kecuali kalau kalian punya hak di situ misalkan. Ini panjang banget ceritanya kan, karena masalah orang di luar sana kan macam-macam. Maksudnya punya hak itu misalkan kalian punya hak ada sesuatu, misalkan bisnis keluarga atau apa, dan kalian punya hak di situ. Kalian punya hak ada sesuatu milik bersama di situ, dan kalian punya hak di situ. Ya nggak apa-apa, kalian ambil hak kalian gitu, tapi kalian juga bertanggung jawab sama hidup kalian gitu. Ya itu kalian tahu lah maksudnya ya. Tapi maksudnya gini, kalian nggak harus pendapat sama keluarga. Hidup kalian ya hidup kalian. Yang penting kalian siap dengan konsekuensinya. Kalian siap menjalani hidup kalian sendiri. Nggak harus melibatkan keluarga, atau nggak harus ada intervensi keluarga nanti ke depannya. Kalau saat ini jalani pilihan sendiri, ya ke depannya it's okay, nikmati sendiri semuanya gitu ya. Ininya gitu sih ya. Karena kalau ngomongin soal keluarga ini kan di luar sana keluarga orang macam-macam ya. Jadi kita nggak bisa berbicara satu kasus aja gitu. Itu sih. Kayaknya udah cukup ya itu. Jadi High Priestess, Three of Swords, The Judgment, Three of Cups. Oke. Three of Cups di sini ini lebih ke reunian ya. Ini macam-macam. Pertama bisa jadi kalian sama-sama masih single ya, atau kalian belum punya hubungan yang official gitu, lalu kalian reunian. Tapi bisa juga kalian sudah sempat punya hubungan dengan orang lain, salah satu dari kalian atau kalian berdua, kemudian kalian sudah menyelesaikan itu, baru kalian reunian. Kasusnya di situ seperti itu kalau yang saya lihat. Jadi nggak harus ini artinya buruk, itu nggak harus juga. Tapi kalau kalian menyelesaikan dulu urusan kalian lalu baru reunian, saya pikir itu masih fair lah ya. Oke? Fair di situ. Oke? Jadi gini, ternyata tanpa kalian mereka itu hidupnya ya itu tadi tambah susah rasanya. Kerja pun kayaknya nggak bergairah gitu. Kayak gimana sih rasanya hidup tapi nggak berasa hidup? Itu berat banget loh ya. Hidup tapi nggak berasa hidup. Kayak mati di dalam gitu. Itu berat sih. Ya susah sih emang. Oke. High Priestess, Six of Cups. Jadi di sini mereka akhirnya mengikuti intuisi untuk kembali sama kalian. Three of Sword dan Temptation. Oke. Ini mereka memang perpisahan kalian itu membawa luka buat mereka. Lukanya banget ya. Temptation. Akhirnya mereka udah gak mau membohongi diri mereka bahwa mereka harus berjalan dan berlari ke arah kalian. Judgment kalau saya lihat di sini kayaknya. Page of Cups. Mereka akan memutuskan untuk memilih pilihan hatinya gitu. Mereka sudah nggak mau membohongi hatinya, nggak mau membohongi dirinya, dan nggak mau mengabaikan hatinya. Karena yang ada mereka tuh sedih sendiri, capek sendiri, terluka sendiri gitu. Kalau mereka hanya memikirkan orang lain di luar sana, lama-lama mereka sendiri juga nggak bahagia gitu.
bukan berarti ya memang kebahagiaan kita itu tanggung jawab kita. Nah, karena kebahagiaan kita itu tanggung jawab kita, jadi ya kita pertimbangkan juga untuk ya mempertimbangkan keputusan kita. Bukan berarti keputusan kita itu fokusnya hanya untuk memuaskan orang lain gitu, dan tidak memikirkan diri sendiri, mengabaikan diri sendiri. Mau sampai kapan kita hanya memuaskan orang tapi diri kita nggak pernah bahagia? Itu susah gitu, karena kan prinsipnya bahagia dulu baru kita bisa setidaknya memberikan energi positif buat orang lain gitu. Kalau kita berpikir pilihannya adalah tidak membahagiakan diri sendiri lalu hanya fokus membahagiakan orang lain, ya itu maaf banget tuh mental apa ya itu mental inilah ya. No, tapi gini maksudnya gini, kalaupun pelayan bekerja, kita bekerja, misalkan kita bekerja sebagai maksudnya apa ya, kalau pelayan itu sebagai pekerjaan itu kan profesional, dibayar gitu. Dia bekerja profesional, dia bekerja untuk ya sesuai tugasnya, dan dia dibayar sesuai dengan pekerjaannya gitu. Tapi kalau maksudnya kayak budak cinta gini, budak cinta itu nggak harus sama pasangan ya, tapi orang yang selalu berusaha untuk memuaskan orang lain itu juga bisa jadi, orang-orang di sekitarnya tuh bisa jadi budak juga gitu. Nah, pelayan yang kayak gitu tuh itu tidak dibayar, ya nggak ada masalah kalau nggak dibayar tapi bikin orang happy, tapi kan diri sendiri juga harus happy gitu. Tapi kalau diri sendiri nggak happy, artinya kita sudah nggak fair sama diri kita sendiri gitu loh ya. Jadi bukan kayak gitu maksudnya. Ya gimana ya, kalau ngomong-ngomong soal pelayan dan pelayanan ya apa ya namanya, jabatan-jabatan tertentu lah ya, pejabat itu juga bisa jadi pelayan masyarakat ya kan. Mereka dibayar untuk apa ya, mengurusi masalah di masyarakat ya kan, untuk mengatur semua urusan, mengatur kehidupan di masyarakat lah ya, lewat melalui institusinya, tergantung itu di bidang apa gitu. Intinya mereka melayani masyarakat, mereka itu di situ juga sebagai pelayan masyarakat. Mereka dibayar untuk itu gitu, walaupun kelihatannya posisi mereka tinggi, tapi ya it's okay, memang dalam jabatan mereka terlihat tinggi, ya memang jabatannya tinggi misalkan, tapi kan tetap saja mereka itu sebagai pelayan masyarakat, mereka dibayar untuk itu, it's okay. Itu pekerjaan profesional gitu. Tapi kan di sini bukan, maaf ya, bukan budak gitu. Maksudnya bukan budak itu contoh kayak zaman penjajahan gitu. Hanya sekedar bekerja terus, nggak pernah tuh memikirkan diri sendiri ya. Hanya untuk melayani orang-orang, tapi nggak pernah memikirkan diri sendiri, dan diri sendiri sudah terluka terus, kondisinya mengenaskan ya kan. Bukan kayak gitu, karena kita bukan budak ya. Udah nggak ada perbudakan saat ini, it's okay ya, nggak ada perbudakan ya. Itu ada kan di Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Nggak zamannya perbudakan kayak gitu. Kita semua itu manusia yang merdeka ya. Jadi membahagiakan orang nggak apa-apa, tapi ya kita juga harus memikirkan diri kita juga gitu kan, harus fair sama diri sendiri gitu. Kayak gitu sih. Oke, itu saja. Jadi, oh ya, kembali lagi ke sini. Jadi, Queen of Swords ini itu kondisi dia yang dia sudah, ini orang, kalau kalian belum reunian dalam waktu tidak lama, menurut saya itu relatif sih, tidak lama itu relatif. Tetapi paling lambat itu, selambat-lambatnya 1 tahun dari kalian nonton ini. Karena ini timeless ya, jadi 1 tahun dari kalian nonton ini, selambat-lambatnya gitu. Mereka akan memutuskan untuk kembali bersama kalian. Reunian, intinya kalian reunian. Lalu coba ngobrol lagi soal bagaimana kira-kira ke depannya enaknya gimana, apa yang harus kalian lakukan untuk bersama gitu sih intinya. Reunian seperti itu intinya. Urusan kalian bersama atau tidak itu terserah kalian, tapi kalau saya lihat ini kemungkinan bersama gitu. Setelah melalui perpisahan yang menyakitkan dan panjang ini. Gitu ya. Jadi ini adalah tekad mereka yang sudah bulat, Queen of Swords, bahwa mereka akan reunian sama kalian, bahwa mereka akan memperjuangkan hubungan ini. Itu kalau saya lihat di sini. Oke? Jadi siapa sih yang memikirkan kalian di sini? Ini adalah
Ini bisa jadi mantan, orang di masa lalu, tapi pokoknya ini bukan cuman crush. Kalian sudah punya hubungan, sudah punya pembicaraan serius di masa lalu. Mereka ingin serius sama kalian. Apa yang membuat mereka tidak bisa berhenti memikirkan kalian? Karena ya mereka sih merasanya hanya bisa bahagia kalau sama kalian gitu. Jadi mereka nggak mau membohongi dirinya lagi gitu. Oke? Seperti itu. Oke, ini freedom. Itu tadi, jangan jadi budak siapapun gitu. Nggak ada budak-budakan kayak gitu ya. Nggak ada budak kayak gitu. Jadi maksudnya harus merdeka ya. Merdeka dalam buat keputusan gitu. Ya, jangan harus menuntut diri untuk memuaskan semua orang karena itu juga tidak mungkin gitu. Relevan aja lah, oke? Itu saja dari grup terakhir ya. Semoga ini membantu ya, semoga aja loh ya. Kalau nggak membantu setidaknya menghibur lah ya. Oke, jadi jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya ya, bye. Jangan lupa bahwa ini tidak harus resonate untuk semua orang, jadi tidak harus dipaksakan, oke? Kalian lebih tahu apa yang sedang kalian alami dan apa yang harus kalian lakukan, oke? Kita ketemu lagi di video lainnya, bye.